Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Wulandari dari kelas PAI 3K dengan NIM 201230031. Di sini saya akan memilih topik pembahasan tentang penggadaian. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih penggadaian itu? Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan berupa barang berharga. Barang berharga yang dijaminkan itu dapat berupa perhiasan, elektronik, ataupun kendaraan. Nah, jadi biasanya pinjaman yang diberikan itu lebih kecil dari nilai barang yang dijaminkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk kita membahas pegadaian pada kesempatan kali ini. Yang pertama, itu sebagai sumber pendanaan alternatif. Pegadaian dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan cepat. Yang kedua, itu meningkatkan akses keuangan. Nah, jadi pegadaian itu mampu meningkatkan keuangan bagi masyarakat yang memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan formal lainnya. Yang ketiga, menjaga nilai barang. Pegadaian mampu membantu menjaga nilai barang yang dijaminkan, karena barang tersebut disimpan dengan aman di tempat penyimpanan pegadaian. Fenomena pegadaian memiliki beberapa masalah yang perlu dibahas, terutama dalam konteks Indonesia. Yang pertama, itu aksesibilitas dan inklusi keuangan. Jadi sering terjadi kesenjangan akses. Jadi pegadaian memang menjadi sumber pendanaan alternatif, tetapi masih banyak masyarakat terutama di daerah terpencil yang belum memiliki akses ke layanan pegadaian. Ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah kantor pegadaian dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan yang telah ditawarkan. Yang kedua, persyaratan yang ketat. Syarat untuk mendapatkan pinjaman di pegadaian seperti kepemilikan barang berharga dan dokumen identitas. Ini bisa menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat. Kemudian, keterjangkauan. Suku bunga dan biaya administrasi di pegadaian terkadang dianggap tinggi oleh sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Yang kedua, etika dan transparansi. Sering terjadinya penipuan dan eksploitasi. Terdapat kasus penipuan yang melibatkan pegadaian seperti pemalsuan barang, jaminan atau penawaran suku bunga yang sangat tinggi. Kemudian, kurangnya transparansi. Terkadang terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme dan ketentuan pegadaian yang membuat masyarakat merasa terjebak dalam skema pinjaman yang merugikan. Yang ketiga, peran dalam ekonomi dan sosial. Dampak pada pasar barang. Di satu sisi, pegadaian membantu menjaga nilai barang berharga. Namun, di sisi lain, hal ini dianggap menyebabkan peningkatan harga barang di pasar, terutama untuk barang yang sering dijaminkan. Kemudian, ketergantungan dan utang. Bagi sebagian masyarakat, pegadaian menjadi solusi jangka pendek untuk masalah finansial, tetapi bisa berujung pada ketergantungan dan utang yang sulit dibayar. Yang keempat, tantangan di era digital. Sering terjadi persaingan dengan fintech. Munculnya platform pinjaman online atau fintech memberikan persaingan baru bagi pegadaian. Fintech itu menawarkan proses lebih cepat dan mudah, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko baru. Kemudian, adaptasi teknologi. Pegadaian perlu beradaptasi dengan perkembangan dan teknologi, seperti platform digital dan layanan berbasis data untuk tetap relevan di era digital. Umum, ulama memandang transaksi gadai sebagai diperbolehkan dalam Islam, bahkan dianggap sebagai kebutuhan bagi penggadai dan pegadai. Mereka melihatnya sebagai cara untuk membantu orang yang membutuhkan dana tunai dengan cepat, dengan jaminan barang berharga sebagai bentuk kepercayaan. Namun, ulama menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi gadai. Hal ini berarti barang jaminan, jenis, ukuran, dan sifat barang harus jelas, serta kepemilikan harus sah. Kemudian penilaian nilai barang, jaminan harus ditentukan secara adil dan transparan. Tidak boleh ada unsur penipuan atau eksploitasi. Kemudian suku bunga. Suku bunga yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga. Ulama juga mengingatkan agar transaksi gadai tidak menjadi jalan bagi penipuan dan eksploitasi. Mereka mendorong agar transaksi gadai dilakukan dengan penuh kejujuran dan saling menghormati. Fikih Muamalah menawarkan solusi untuk berbagai masalah yang muncul dalam praktik penggadaian dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penetapan nilai jaminan yang adil. Penilaian oleh ahli.
Penilaian barang jaminan harus dilakukan oleh ahli yang kompeten dan independen, sehingga nilai yang ditetapkan adil dan sesuai dengan nilai pasar. Kemudian transparansi informasi. Informasi mengenai metode penilaian dan dasar perhitungan itu harus transparan dan mudah dipahami oleh penggadai. Kemudian mekanisme banding. Mekanisme banding atau pengajuan keberatan terhadap nilai jaminan yang ditetapkan itu perlu disediakan bagi penggadai. Yang kedua, penerapan suku bunga yang sesuai syariah. Suku bunga bebas riba. Suku bunga yang diterapkan harus bebas dari unsur riba, yaitu penambahan nilai yang tidak berdasarkan kerja atau usaha. Mekanisme bagi hasil. Suku bunga dapat diganti dengan mekanisme bagi hasil, di mana keuntungan dari barang jaminan dibagi antara pegadai dan penggadai. Kemudian penghindaran denda. Denda keterlambatan pembayaran itu harus dihindari, atau jika ditetapkan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak memberatkan bagi si penggadai. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan yang jelas. Ketentuan dan mekanisme gadai itu harus dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami oleh si penggadai. Kemudian informasi terbuka. Informasi mengenai suku bunga, biaya administrasi, dan proses gadai itu harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses. Kemudian mekanisme pengaduan. Mekanisme pengaduan yang efektif dan mudah diakses itu harus disediakan bagi penggadai untuk menyampaikan keluhan atau keberatan. Yang keempat, pencegahan penipuan dan eksploitasi. Pengecekan barang jaminan. Penggadaian harus melakukan pengecekan ketat terhadap barang jaminan untuk memastikan keaslian dan nilai jualnya. Peningkatan edukasi. Peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang hukum gadai dan hak-hak mereka sebagai penggadai itu dapat membantu mencegah penipuan serta eksploitasi. Kemudian, kerjasama dengan lembaga pengawas. Kerjasama dengan lembaga pengawas keuangan syariah itu dapat membantu dalam mengawasi dan memastikan praktik penggadaian sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, peningkatan aksesibilitas dan inklusi keuangan. Pengembangan layanan digital. Pengembangan layanan digital itu dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penggadaian, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Kemudian program pendampingan. Program pendampingan dan edukasi keuangan bagi masyarakat itu dapat membantu mereka dalam memahami dan memanfaatkan layanan penggadaian secara optimal. Kemudian kerjasama dengan lembaga sosial. Kerjasama dengan lembaga sosial itu dapat membantu dalam menjangkau masyarakat kurang mampu dan memberikan akses terhadap layanan penggadaian. Baik, sekian video pembahasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.